jamnya pun tinggi gitu ya. Jadi kemudian visit sekali datang di angka 500 sampai 1 juta. Nah, terus kalau di rumah sakit UMR kan ya, bayaran bulan, apalagi rumah sakit swasta, nanti bayaran bulanannya UMR, terus ada fee for service untuk ada fee for service untuk setiap yang dikerjakan. Nah, ini yang agak mereka begitu wawancara bertanya nih, saya dapat berapa di sini? Ya UMR untuk bulanannya, kayak uang duduknya, kemudian untuk mengerjakan pasien, Anda dapat kalau semakin banyak pasien semakin banyak itu ada berapa persentasenya, 70, 30 atau seperti apa. Nah, setelah dihitung-hitung kan biasanya hanya di angka 500 kayak gitu, 5 juta sampai 10 juta. Nolak kalau teman-teman yang di Jakarta. Wah, saya sekali datang aja 500, sehari pasiennya 1 juta, dapat udah dapat 5 juta, nggak mau. Seperti itu. Nah, itu kalau keluhan teman-teman fisioterapi yang di sana. Kalau terapinya di sini jaring kita gimana sih menyusun latar belakang bisnis yang akan dibuat. Jadi banyak juga teman-teman yang di Jakarta ini nggak modal, mereka pinter-pinter bikin proposal. Jadi ini ya latar belakang bisnis yang akan dibuat itu kan seperti proposal. Kemudian manakala proposal ini meyakinkan untuk si investor, maka investor akan mau untuk menginvestasikan uangnya kepada kita. Jadi contoh nih, sebut Pak Ari, dia pinter bikin latar belakang bisnis yang akan dibuat proposal kayak gini, terus pengusaha dari pasien nih, pasien diajak, pasien yang oke, prospek, bisa diprospek gitu ya, berduit, kemudian kita mengutarakan, aku mau bikin klinik di daerah sini, bikin jalan seperti ini, saya butuh dana sekian, kemudian balik modalnya sekian, sehingga dalam 1 tahun ada keuntungan sekian, misal seperti itu. Dengan penghitungan seperti itu, si investornya oke, daripada uang saya masuk deposito kan uangnya kecil ya, bunganya deposito kan kecil, udah saya investasikan untuk klinik. Udah jadi semua dibiayai oleh si pemilik ini. Nah, contoh seperti itu. Atau nanti, ya itu pintar-pintar. Siapa sih yang mau invest tapi merugi? Tentunya enggak kan. Jadi pintar-pintar kita menyusun latar belakang bisnis yang akan dibuat ini. Nah, kemudian kita harus coba juga untuk kumpulan selalu 5 orang bikin klinik. Kemudian patungan. Nah, ini juga penting. Jadi harus membuat sebuah renstra ya, rancangan strategisnya dalam 5 tahun tuh mau ngapain gitu. Termasuk uangnya, dananya dapatnya dari siapa aja, terus balik modalnya kapan. Nah, itu perlu dihitung benar dalam menyusun latar belakang bisnis ini. Jadi dikatakan sebagai bisnis plan itu adalah dokumen tertulis yang disiapkan oleh pengusaha
untuk menggambarkan semua elemen eksternal dan internal yang relevan yang terlibat dalam memulai usaha baru. Jadi termasuk di dalamnya rencana fungsional seperti pemasaran, keuangan, manufacturing, dan SDM. Jadi kan kalau kita berbicara tentang sebuah perusahaan, apakah itu perusahaan yang kecil, yang isinya kita patungan 2 orang, 3 orang aja, atau sebuah perusahaan yang besar yang ribuan atau ribuan pegawainya, sama. Ada 4 sektor yang harus ada ya, seperti pemasaran, kemudian keuangan, manufacturing, dan SDM. Jadi misal rumah sakit, contoh kita gambaran paling gampang kita berpikir rumah sakit ya. Di rumah sakit pemasaran ya bagian kornas. Nah, ini fungsinya adalah untuk bikin branding rumah sakit. Oh iya, rumah sakitnya udah memiliki alat cath lab. Jadi bisa untuk operasi jantung, pasang ring jantung, misal seperti itu. Oh iya, rumah sakitnya sudah beli, misal di rumah sakit ortopedi itu ya, rumah sakitnya sudah beli minimal invasif. Jadi kan branding nih untuk kasus-kasus cedera olahraga, sehingga pada atlet kan nggak bisa dengan operasi yang manual, robekannya hanya milimeter aja, kemudian si kamera masuk untuk alatnya masuk untuk operasi, maka recovery-nya lebih cepat. Nah, kemudian endoskopi dari spine, sama ini artroskopi yang mini invasif juga dari spine. Mini invasif dari operasi tulang belakang, dengan diberikan mini invasif ini harapannya kan sayatan kecil, jadi resiko syaraf yang terobek itu jaringan vaskulernya juga kecil untuk rusak, syarafnya juga kemungkinan rusaknya kecil, sehingga operasinya bisa dikatakan berhasil, sehingga bisa mengurangi keluhan pasien tapi tidak menambah masalah, apalagi terjadi kelumpuhan. Nah, itu branding seperti ini adalah tugas dari bagian pemasaran. Kemudian bagian keuangan ini mulai dari yang ngerencanain, dari cerita tadi mulai merencanakan ya, saya modal berapa untuk merencanakan membuat sebuah rumah sakit ini, bikin satu unggulan, bikin satu tambahan pelayanan. Jadi kalau untuk nambahan pelayanan kan rapat nih butuh berapa sih untuk nambah pelayanan. Misal kalau di rumah sakit ortopedi nih mau bikin Suharto spine, jadi khusus untuk karena waktu tunggunya mereka di tunggu untuk operasi tulang belakang itu bisa sampai 9 bulan. Nah, kalau sakit pinggang, misalnya bapak kita, nenek kita, kakak kita sakit pinggang terus disuruh nunggunya 9 bulan dulu baru bisa dioperasi. Nah, ya siapa yang betah gitu ya, pasti akan second opinion cari rumah sakit yang hari itu bisa ngoperasi bila perlu. Nah, berarti kan hilang pelanggannya. Sehingga untuk dari analisa pasar ini berarti butuh dong, begitu pasien kesakitan datang langsung dioperasi, jadi tidak pakai waktu tunggu. Nah, berarti satu, nambah dokternya. Dokter nggak bisa ngoperasi sendiri, berarti nambah tim untuk melakukan operasi dari dokter spine ini ya, operasi tulang belakang yang mini invasif misal. Nah, mini invasif untuk bisa melakukan operasi, kalau instrumennya sih kecil sedikit, tapi kalau endoskopi berarti kan dia butuh endoskopi berapa? Kalau misal buka 3 ruang operasi, dengan membuka 3 ruang operasi berarti kan ada shift dokternya berapa? Satu ruang operasi utility-nya bisa 6, bisa 4. Karena kalau operasi tulang belakang itu agak panjang ya, jamnya 3 jam sampai 4 jam, bisa utilisasi dalam sehari 4
Berarti 4 kali 3, 12 operasi. 12 operasi, berarti dokternya berapa yang dibutuhkan untuk melakukan operasi? Katakanlah 3 juga, jadi sehari operasinya 4 kali. Gitu. Nah, terus berapa shift perawat yang untuk mengasisteni? Pada saat main semua 3, berarti 3 set. 3 set, terus ada, kalau sistem shift kan ada yang libur, off, istirahat. Jadi setelah jaga malam kemudian istirahat, misal seperti itu. Nah, dengan perhitungan ini dihitung oleh SDM-nya. Setelah dihitung, SDM akan melihat, oh ini dari data kurang nih, dokternya kurang 3, perawatnya 12 dikalikan 3, 36 perawat. Masih nanti butuh dokter anestesi, nambah lagi 3 dokter anestesi misal, atau 2 dokter anestesi nanti bisa riwa-riwi gitu ya. Kemudian butuh perawat anestesi, penata anestesi kan beda ya dengan perawat anestesi. Nah, ini pertimbangan lagi. Kalau penata anestesi dia cuma main di obat aja, setelah itu istirahat di tempat. Tapi kalau perawat anestesi, perawat tapi ada pelatihan untuk anestesi, dia bisa mainkan mesin yang untuk memasukkan anestesi, tapi setelah itu bisa juga membantu di ruang RR, rawat sadarnya, rawat setelah dioperasikan ada di ruang RR ya, rawat recovery room untuk pulih sadar. Nah, mereka bisa melakukan apa di sana. Nah, setelah dihitung-hitung ternyata lebih efektif ambil perawat yang dengan kompetensi tambahan anestesi kayak gitu. Maka diambillah itu. Nah, kemudian bagian yang membersihkan instrumen setelah digunakan kan kemudian dicuci. Nah, berarti butuh perawat juga yang bagian membersihkan instrumen. Diceritain lagi dengan pola yang seperti itu, berarti baju di ruang operasi kan nambah ya. Nambah. Dilihat lagi linenya cukup nggak. Kemudian pencuciannya cukup nggak. Apakah butuh mesin cuci atau pengering? Apakah butuh hanya tenaga saja yang shift-nya ditambahin sehingga bisa mencukupi untuk mencuci dan mengeringkan linenya. Contoh seperti itu. Nah, ini adalah perhitungan di bagian SDM-nya. Setelah dilihat dari data yang ada, ternyata butuh rekrut sekian. Kemudian untuk tahun ini ada yang pensiun 15, berarti kan butuh juga ditambah 15 orang mamanya dihitung tadi butuh 50 orang. Kemudian tahun ini ada 15 yang pensiun. Nah, perlu dihitung lagi apakah yang 15 pensiun itu harus terganti atau efisiensi aja dengan yang pensiun udah gitu, yang memaksimalkan yang ada. Misal butuh berarti harus rekrut 65 orang. Nah, rekrut 65 orang mekanismenya bagaimana? Kemudian perlu dihitung lagi bayarannya. Apakah nanti bayarannya fee for service? Yang tadi ya, kalau dokternya ngoperasi, katakanlah jasa medis dari operasi ini sekitar, sekali operasi itu sekitar 30 juta. Nah, 30 juta ini apakah 10 juta untuk dokternya, sepertiganya, atau mau dihitung yang seperti apa, atau perhitungan IKI. Nah, ini perlu dipertimbangin lagi. Kemudian untuk bayaran perawat dan penunjang yang lain, apakah dia bayarannya flat? Ditentuin nih, kalau perawat take home pay-nya sekitar 7 juta. Nah, 7 juta ada pasien maupun nggak ada pasien, loading tinggi maupun nggak, dapatnya 7 juta. Atau tergantung, kalau pas pasiennya sedikit maka lebih rendah dari 7 juta, kalau pas pasiennya banyak lebih tinggi daripada 7 juta. Nah, ini perlu disimulasikan oleh bagian SDM-nya. Nah, setelah dihitung, nanti si keuangan nih yang lihat makro. Bagian keuangannya yang lihat makronya. Untuk operasional besar rumah sakit itu kan kebutuhan rumah sakit bisa berjalan itu butuh apa aja? Operasional, bayaran dulu, bayaran yang diajukan sama SDM tadi buat bayari seluruh SDM yang ada. Itu baik dia gaji maupun remunerasi maupun uang makan. Difikirkan juga nanti yang pengajuan biar bagus, biar
cantik dipandang kan gunakan seragam. Nah, si SDM ngajuin gunain seragam 5 hari berarti 5 seragam dikalikan sekian. Kemudian kita hitung di keuangan, dihitung kebutuhan seragam berapa. Kemudian pajak, kalau kita nggak punya tempat berarti nyewa. Kalau punya tempat pun pajak yang dikeluarkan kan banyak ya. Pajak sumur dalam, pajak jembatan, pajak air, pajak listrik. Nah, ini dihitung juga. Jadi mulai dari gaji, pajak. Nah, dalam operasionalnya butuh dong. Nambah tadi untuk modal-modal yang besar. Oh, nambah endoskopi alatnya. Oh, nambah. Kemudian untuk divisi fisioterapinya karena kasusnya spine, oh ya butuh electrical stimulasi, oh butuh tilting table untuk latihan pasien, oh butuh paralel bar, butuh melengkapi alat-alat yang ada di gimnasium dan matras untuk efektivitas pelatih pada kasus-kasus tulang belakang, misal seperti itu. Nah, ini kan modal diajukan oleh user setelah dirapatin di bagian manufacturingnya ya, manufacturing butuh bahan apa aja. Nah, kemudian udah ketemu butuh bednya sekian, modal alat operasinya sekian. Kemudian nggak cukup di alat operasi juga, meja kursi nambah, berarti kan di modal non medisnya AC. Karena buka ruangan baru, AC-nya nambah. Nah, ini belanja modal dihitung semua dengan keuangan. Kemudian yang operasional tadi ya pajak, termasuk juga pendidikan. Pendidikan staff, dia kan butuh pelatihan. Untuk bisa mini invasif ternyata butuh short course, setidaknya 3 bulan untuk yang pendukung, dokter pendukung. Kalau ingin irit, dokternya langsung ngambil yang subspine. Subspine kan kita nggak usah nyekolahin, tapi untuk timnya kayak perawat dan sebagainya kan butuh di sekolah lain tuh untuk mendukung operasi dari dokternya. Nah, untuk mendukung operasi dari dokter ini kan dia butuh disekolahkan. Itu ada dananya juga untuk nyekolahkan. Kemudian konsolidasi atau butuh pemasaran. Kemudian pada saat perencanaan, pada saat ngirim, di situ kan butuh ada perjalanan dinas ya, untuk pergi ke Malaysia kah, ke Jakarta kah. Nah, itu berarti kan harus dialokasikan juga uang untuk perjalanan dinas. Kemudian pada saat kita memberi pelayanan untuk lebih mengefektifkan pelayanan, berarti kita butuh IT kan. Butuh IT supaya nanti si pasien datang dengan pendaftarannya online, edukasinya juga dengan online. Nah, setelah edukasi online, kemudian pendaftarannya sudah online, dokter pada saat memeriksa memasukkannya sudah dengan rekam medis elektronik, sehingga pada saat dokter sudah nulis, si apoteknya udah bisa nerima obat yang dibutuhkan apa aja, sehingga pasien tidak terlalu lama menunggu dari setelah kontrol dokter mendapatkan obat, misal seperti itu. Nah, kemudian termasuk juga inventory stok-stok tadi ya, stok implan, stok obat, itu harus terhitung. Jadi kalau udah mau habis, rumah sakit harus sudah sesegera mungkin membeli. Nah, itu kan berarti harus ada sistem informasi yang IT tadi untuk pada saat dipakai otomatis langsung data itu berkurang sehingga stoknya tinggal 2, berarti langsung telepon si penyedia obat atau penyedia alat untuk nyetok lagi seperti itu. Nah, dari kebutuhan seperti obat modal alat medis, obat BMHP, kemudian modal yang non medis, operasional, termasuk kontrak servis. Alat-alat mahal seperti ini kan kalau rusak kadang beli spare part-nya jadi mahal ya. Terus kita lakukan kontrak servis supaya si barangnya mulai lebih awet sehingga tidak gampang rusak seperti itu. Nah, ini pemeliharaan gedung kalau ada yang bocor, si porselinnya ada yang retak atau temboknya ada yang retak.
itu perlu dilakukan pemeliharaan. Jadi pemeliharaan nanti kemudian biar si pelanggan itu nyaman pada saat datang ke klinik atau ke rumah sakit ini, dia butuh healing kan. Berarti ada healing garden, ada dikasih taman-taman yang bagus. Jadi seakan-akan si pasien itu datang ke rumah sakit tidak seperti di rumah sakit, tapi dia seperti wisata. Nah, dibikin fasilitas-fasilitas yang apa ya, yang dia merasa tidak di rumah sakit. Apakah dikasih kafe, dikasih taman yang bagus, sehingga pada saat terus ada taman bermain untuk anak-anak, jadi kayak one stop service, sehingga pada saat nunggu dia tidak nunggu di dalam, tetapi nunggunya di kafenya. Kemudian si anak-anak bisa bermain di taman bermainnya, ada taman yang bisa dilihat pada saat rawat inap, lihat taman yang indah gitu kan, jadi healing ya. Secara emosional dia sudah tersembuhkan dengan situasi yang menyenangkan seperti itu. Nah, untuk mewujudkan seperti itu uangnya tidak sedikit. Itu perlu dihitung nih oleh bagian keuangan. Jadi harus si keuangan akan berpikir visi misinya mau kemana, butuh untuk mencapai itu butuh dana berapa. Nah, untuk mencapai dana, misal dalam setahun target pendapatan itu adalah 200 miliar. Misal nih ya, 200 miliar. 200 miliar kita harus bisa ngitung operasi untuk menghasilkan 200 miliar itu dalam sehari butuh berapa operasi. Misal sebelumnya 29 operasi, kemudian untuk meningkatkan pendapatan sampai 200 itu harus naik sekitar 15%-nya dari perhitungan. Nah, ketemu nih, dalam sehari operasi harus 35 operasi. Misal punya 7 kamar operasi, berarti di setiap kamar itu harus ada 5 operasi. Dari penghitungan ini, ngomong dong sama bagian manufakturing, kalau di rumah sakit sih direktorat mediknya ya, yang ngurusi dokter, perawat, penunjang. Penunjang itu ada fisioterapi, radiologi, laborat, farmasi, yang seperti ini, sounding ke sana. Target kamu harus naik 15% dari tahun kemarin. Nah, butuh manusia nggak? Atau dengan mengefektifkan yang ada, misal seperti itu. Nah, dari perhitungan ini kan kita udah maksa nih, kalau untuk mencapai target 200, Anda harus mendapatkan 35 operasi dalam sehari. Nah, nanti dalam laporan bulannya dilihat lagi oleh bagian keuangan. Capai nggak dalam pendapatan setiap harinya dimonitor, mencapai nggak dalam sebulan ini, apakah minus dari yang direncanakan, apakah plus. Kalau plus berarti kan kita ada keuntungan ini bisa diinvestasikan untuk membeli alat lagi yang lebih canggih seperti itu ya, atau membangun gedung yang lebih bagus lagi. Nah, sebelum dari keuntungan itu kan udah dibagi-bagi nih, ada plot 40% untuk gaji, untuk fee for service-nya tenaga kesehatannya, untuk gaji seluruh pegawai yang ada di situ, termasuk bayaran satpam, cleaning service, itu yang pihak ketiga pun harus terbayar semua. Nah, kemudian untuk operasional yang pemeliharaan, beli seragam dan sebagainya tadi sudah teralokasikan, terus masih ada sisa anggaran. Nah, sisa anggaran ini bisa dialokasikan lagi untuk tahun depannya membeli alat. Nah, kemudian manufacturing yang saya katakan tadi seperti direktur medik dan keperawatannya ya, bagaimana sih nambah orang dan bagaimana supaya si pasien pada datang ke rumah sakit. Berarti kan yang dibutuhkan sebuah klinik atau sebuah rumah sakit supaya pelanggan itu datang, satu, kepuasan pasien, kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan butuh nggak pelayanan prima. Nah, pada saat memberikan pelayanan prima ini
butuh pembekalan kepada staff, kepada SDM untuk bisa melakukan pelayanan prima. Sounding ke SDM, ini perawat dokter saya dikasih pelatihan pelayanan prima, manggil orang luar, manggil konsultan untuk mendapatkan pelayanan prima. Gimana sih cara menerima telepon? Bagaimana cara ketemu pasien seperti apa? Bagaimana menyerahkan barang ke, maksudnya inform consent atau pasien harus taken, kita kasihkan ballpoint. Apakah dikasihkannya dengan tangan, satu tangan aja atau dua tangan? Kalau secara polite dianggap sebagai ini ya, untuk pelayanan prima yang bagus, menyerahkan barang apapun harus menggunakan dua tangan, misal seperti itu. Nah, kemudian gimana sih kalau menunjukkan tulisan, Anda harus tanda tangan di sini, nggak boleh menunjuk pakai gunakan telunjuk jari, karena ini terkesan memerintah. Terus kalau ditanya arahnya ronsen di mana, saya mau foto, nggak boleh juga senam leher yang hanya itu di sebelah sana, seperti itu nggak boleh juga. Berarti kan harus seluruh badan ikut dan tangannya nggak boleh hanya menunjuk dengan telunjuk, tapi dengan 5 tangan. Kemudian 5 jari-jari seperti ini ya. Nah, kemudian pada saat menunjukkan tempat yang harus ditanda tangan untuk inform consent, kesepakatan dengan pasien kan sudah dijelasin nih, Anda haknya ini, kewajibannya ini, kemudian saudaranya mau dioperasi dengan konsekuensi demikian, apakah setuju? Lah, kalau setuju kan harus tanda tangan. Nah, tanda tangan dalam mengarahkan tanda tangan kita bisa gunakan ballpoint atau bisa gunakan 3 jari atau bisa gunakan 5 jari. Jangan gunakan telunjuk lagi. Ini hal-hal yang dasar untuk dalam kita memberikan pelayanan prima kepada pelanggan. Nah, kemudian termasuk juga nanti manufacturing, pengaturan shift dan sebagainya ya, nanti dikoordinasikan dengan SDM. Terus butuh bahan bakunya. Kalau di perusahaan kan nanti butuh bahan bakunya, beli di mana, kemudian penyimpanannya bagaimana, kemudian penjualannya bagaimana. Nah, penjualan nanti diurusi oleh bagian pemasaran, kayak gitu kan. Kalau di rumah sakit berarti itu tadi bahan baku, butuh dokternya, butuh alat-alat instrumen yang untuk melakukan operasi. Kemudian tugas dari manufacturing ini melayani pasien dengan bagus, melakukan operasi dengan bagus. Nah, untuk bisa melakukan operasi dengan bagus, melakukan pelayanan dengan bagus untuk fisioterapinya, yang dilakukan apa? Ya pasti update ya. Kalau tidak update maka ketinggalan. Berarti pelatihan itu penting. Kemudian forum group discussion, sering komunikasi dengan teman-teman. Kalau ada pagi itu ada morning report lah ya. Kalau ada kasus baru dipresentasikan untuk setiap pagi, setidaknya ada coffee morningnya dipresentasikan untuk ini kasusnya seperti ini, harus dibagaimanakan. Nah, menurut jurnal berarti kan masing-masing akan membuka jurnal, menurut jurnal yang terbaru dibeginikan. Kita coba dilakukan konsep yang seperti ini. Nah, termasuk juga nanti inovasi pelayanan. Dalam melakukan inovasi pelayanan kepada pasien, cari sesuatu yang lebih efisien, murah, tapi efektif untuk pasien. Nah, masyarakat akan melihat di sini clinical outcome. Kalau datang ke rumah sakit itu, kalau datang ke klinik itu langsung sembuh, bayarannya murah. Nah, dari mulut ke mulut ini, mouth to mouth ini akan datang ke klinik kita, akan datang ke rumah sakit kita, seperti itu ya. Nah, dari research, seorang yang puas, namanya kita datang ke rumah sakit, puas banget sih sampai dijemput. Kemudian pas datang ada FO, front office-nya, kita pakai asuransi, udah diurusin sama dia. Kemudian ke dokter diantar, kemudian sampai ke obat diantar. Setelah itu ditanya lagi, butuh nggak diantar ke hotel oleh driver rumah sakit kami. Nanti besok pas datang ke sini butuh dijemput atau tidak. Nah, terus untuk pendaftarannya nggak berbelit-belit, hanya bawa KTP, misal seperti itu. Nah, di saat pengalaman pasien yang sebelumnya itu
jelek ya harus fotokopi ini itu, harus bayar ini itu, dan harus bawa berkas sendiri dari satu poli ke poli yang lain. Begitu datang ke klinik atau rumah sakit yang seperti ini, begitu masuk parkirnya dari fasilitas pendukungnya, parkirnya luas, nggak muter-muter. Nah setelah itu lihat kanan kiri, tamannya bagus. Setelah masuk sudah pendaftaran online kan, begitu masuk sebentar di APM ya, anjungan pendaftaran mandiri, langsung cetak. Walaupun ini pakai asuransi tapi ya tetap serasa eksekutif gitu. Masuk pendaftaran sebentar dengan FO yang ramah dan udah ketemu sama dokternya, kemudian dapat obat atau nanti ke arah operasi dengan penjelasan yang bagus, kemudian pasiennya setelah itu sembuh gitu. Dengan kepuasan yang seperti ini, menurut riset hanya bercerita kepada 2 orang maksimal. Satu bercerita kepada pasangan, kedua ke orang dekatnya atau mungkin anaknya. Jadi, bagus loh rumah sakit A, klinik A, tadi begini-begini, nggak seperti yang di sana sebelumnya. Misal seperti itu hanya maksimal bercerita ke 2 orang. Tapi kalau pas datangnya tadi udah yang bagus, tiba-tiba ke rumah sakit yang atau klinik yang terlalu banyak persyaratan, nunggunya terlalu lama. Nah, itu share-nya itu lebih dari ribuan. Karena apa? Dia punya Instagram, aduh klinik ini rese banget sih, asuransi saya nggak bisa dipakai. Dah di Facebook, ini dari pagi jam 8 saya datang, jam 2 belum dilayani. Ini rumah sakit apa sih? Nggak ada kejelasan. Nah, kemudian TikTok dia bikin nge-share. Ini orang banyak sekali nggak segera masuk, dokternya hilang, seperti itu. Sehingga statusnya pasien ini dibaca oleh ribuan orang di media sosial. Sehingga ini perlu sebagai bahan kita dalam membuat bisnis plan ya, bagaimana membuat layanan prima, karena dengan kita berbaik-baik aja di penelitian pasien tuh ya memang harus begitu. Tapi kalau jelek, mereka nuntut, nulisnya di media sosial macam-macam. Kemudian di definisi bisnis plan ini ya, jadi suatu dokumen yang menyatakan keyakinan akan kemampuan sebuah bisnis untuk menjual barang atau jasa dengan menghasilkan keuntungan yang memuaskan dan menarik bagi penyandang dananya. Jadi kita harus buat proposal lah bahasanya yang menyatakan keyakinan kemampuan dari ceritanya itu tadi ya. Mulai dari pemasaran, keuangan, manufacturing, SDM, itu harus sudah tergambar semua. Untuk operasionalnya seperti apa, beban hariannya bagaimana, kemudian pangsa pasarnya siapa, kira-kira pendapatannya berapa. Nah, dari modal yang diinvestasikan, dari pendapatan dikurangi modal yang diinvestasikan, berarti ada sisa. Nah, ini labanya berapa. Ini harus jelas dikeluarkan oleh pembuat proposal. Jadi pada saat saya nih baca proposalnya kalian, oh ya untung juga ya daripada duit saya depositokan, oke saya bisa mau jadi investor seperti itu. Nah, suatu rencana tertulis yang memuat misi dan tujuan bisnis, cara kerja dan rincian keuangan atau permodalan, susunan para pemilik dan manajemen, dan bagaimana cara mencapai tujuan bisnis. Ini pun berlaku kalau kami rumah sakit negeri ya, saya bekerja di rumah sakit ortopedi, itu rumah sakit vertikal milik pusat, milik Kementerian Kesehatan, sama menjadi penyandang dananya. Walaupun kita sudah BLU sih, Badan Layanan Umum, duitnya memang banyak dari duitnya rumah sakit karena untung gitu kan. Cuman untuk gaji PNS-nya tanggal 1 kan dibayari oleh negara nih, berarti penyandang dana untuk ngasih gaji kan tadi ya sebagai penyandang dananya. Nah, kita harus bikin rencana tertulis, di situ ada visi misinya, kemudian bisnis plan. Kalau di rumah sakit kita kenal nanti istilahnya adalah rencana strategi bisnis. Itu 5 tahun ya, Renstra itu kan 5 tahun, kemudian nanti di breakdown menjadi rencana tahunan dengan RBA, rencana bisnis anggaran. Jadi sudah lebih jelas lagi ke arah detail anggaran yang dikeluarkan di tahun tersebut. Nah,
nanti akan dilihat si penyandang dana butuh nggak ditambahin duitnya atau hanya dibayari gaji pegawainya. Mungkin oh iya ini pas COVID nggak muter karena pasiennya sedikit. Oke, si penyandang dana negara maksudnya tak tambahi ya uang untuk langganan daya jasa. Kan ada pasien nggak ada pasien, listrik tetap hidup, telepon tetap, air tetap. Nah itu dibantu oleh negara, misal seperti itu. Jadi dari rencana bisnis ini kan ada rencananya mau ngapain. Contoh tadi yang saya ceritakan ya mau bikin layanan unggulan Suharto Spine Center. Berarti kan butuh apa aja sih detailnya, mulai dari SDM, modalnya. Nah itu ditulis secara rinci. Kemudian susunan para pemilik ini kayak SOT kayak bagian pemilik itu loh. Jadi ada direkturnya siapa, bendaharanya siapa, bagian keuangan nanti bendaharanya, kemudian yang ngurus SDM siapa, bagian pemasaran siapa, kemudian yang di bagian manufakturingnya siapa. Nah, misal kita bikin klinik 5 orang, kan kalau di Islam juga sunahnya gitu ya, kalau kita bepergian 3 orang maka harus mengangkat seorang pemimpin ya supaya satu pinginnya ke kanan, satu pinginnya ke kiri nggak jadi. Jadi kerja kelompok ini nggak akan jadi. Jadi harus memilih seorang pemimpin untuk jadi pimpinannya dulu. Nah ini kalau rumah sakit kan sebagai direkturnya. Nah kemudian ada direktur keuangannya yang jadi bendaharanya. Kalaupun 5 orang ya udah direktur utamanya siapa, direktur keuangannya yang jadi bendahara siapa, direktur SDM nanti yang ngurusi perekrutan dan ini dan itunya, terus bagian yang pemasaran, kemudian bagian manufacturing itu berarti kan yang ngerjain pasiennya seperti itu. Nah saat ini kita udah bisa kan lihat teman-teman di kelas udah ini semester 6 kan, semester 6 3 tahun ketemu walaupun via Zoom sekarang kan udah ketemu. Jadi misal ada 5 orang nanti kerjasama kan udah tahu potensi masing-masing. Yang suka diplomasi, yang bakatnya bakat penjual, jualan, suka dia ada bakatan untuk memasarkan sebuah produk, kemudian orang lain jadi percaya dan mau membeli. Nah itu taruh kan jadi bagian pemasarannya. Terus yang nggak suka bicara tapi handlingnya pegang pasien bagus, care sama pasien ya udah jadiin manufakturingnya. Yang suka hitung-hitung terus agak ya tetap ini bakatan untuk pengusaha juga ya, suka agak-agak pelit sedikit. Nah, yang jenis-jenis kayak gitu apa-apa dihitung ya ini jadikan bagian keuangannya. Nah, kemudian yang wise tengah-tengah karena harus dibutuhkan adil itu jadikan bagian SDM-nya. Itu bisa berbaginya berdasarkan passion-nya masing-masing. Nah, setelah udah dipasang-pasang dengan passion-nya masing-masing tadi, terus untuk mencapai tujuan bisnisnya tadi, ngapain aja? Oh, bikin layanan. Misal nih, klinik lansia. Karena kalau kita bicara tentang pasar, 5 tahun, 10 tahun ke depan adalah bonus demografi. Di mana orang-orang saya itu sudah jadi beban nanti 5 tahun, 10 tahun lagi, udah jadi beban, yang menyangga adalah kalian. Nah, padahal jumlahnya saya, seangkatan saya ke atas, yang nanti jadi dikatakan sebagai lansia, itu lebih besar daripada kalian yang menyangga. Kan baru produktif ya, 5 tahun, 10 tahun kan baru produktif. Jadi harus menghidupi bapak ibunya, neneknya, seperti itu kan. Adiknya. Nah, untuk itu lebih besar. Mungkin aman 2, tapi yang dihidupi kan kakek, nenek, bapak, ibu, pak, de, om. Nah, itu untuk yang tingkat keluarga. Nah, pada saat kita sendiri untuk menghidupi keluarga dan anak-anak cukup pas-pasan, berarti siapa yang mau melihara lansianya? Seperti itu. Maka dikatakan sebagai bonus demografi. Pak Menkes sangat intens ya untuk menghadapi bonus demografi ini dengan BGSI-nya, dengan mulai banyak mencetak tenaga yang nanti ngurusi tentang lansia, termasuk juga membuat lansia sehat. Jadi tidak kalau jatuh di tiduran aja di rumah,
bed, kemudian apa-apanya butuh orang, kan butuh suster yang harus merawat, kemudian butuh perawatan. Nah, ini negara akan mengeluarkan uang yang sangat besar, sehingga harapannya dibikinlah lansia, boleh lansia tapi sehat, kemana-mana bisa sendiri, berarti nggak gampang jatuh. Berarti bagaimana kampanye untuk penguatan otot dan pembebanan supaya nggak gampang jatuh dan nggak gampang patah, contoh seperti itu ya. Kemudian BGSI yang biogenic sequencing. Nah, ini sel kita, DNA kita diambil, RNA-nya dilihat, oh mana sih yang bikin sakit, mana yang bikin botak, mana yang bikin obanan dan sebagainya. Itu kayak di replace itu, dihilangi, diganti dengan yang zat yang dia memperbaiki itu. Jadi kalau jantungnya bermasalah, nanti disuntik itu dia jadi jantungnya sehat lagi dan sebagainya. Nah, itu riset-riset sekarang sudah mulai dikembangkan ke sana. Jadi kalau fisioterapi tidak mengikuti, ya akan ketinggalan. Jadi konsep sekarang udah ke tingkatnya biologi molekuler begitu ya. Nah, tentunya fisioterapi pun dalam memberikan latihan, dalam memberikan ini kajiannya udah sampai biologi molekuler. Sebenarnya IR itu ngefeknya bagaimana kita bisa menjelaskan ke sana, karena masyarakat nanti akan melek kesehatannya lebih ke arah biologi molekuler. Mereka pengen hidup sehat, panjang, dan tanpa menyusahkan orang lain. Nah, kemudian susun nih permodalannya. Jadi 5 orang tadi contohnya udah urunan dulu 20 jutaan, ketemu 100 juta. Nah, kemudian masih butuh sekitar 100 juta lagi misalnya untuk awal. Nah, kita harus tawarkan nih kepada orang-orang siapa sih yang mau ngasih biaya 100 juta kayak gitu kan. Nah, kemudian definisi bisnis plan lagi. Bisnis plan adalah rencana tertulis pada bisnis yang sudah didiskusikan sebelumnya tentang bagaimana kegiatan bisnis dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Jadi ada perhitungan tahunan ya. Tadi rencana bisnis itu 5 tahun, ada target pendapatan tahun pertama berapa, tahun kedua berapa, tahun ketiga berapa. Nah, nanti pengembangan layanan, membeli alat di tahun pertama harapannya ada keuntungan, kemudian di tahun kedua nambah alat, yang tahun ketiga nambah alat lagi, kemudian nambah layanan apa lagi. Nah, di sini akan dilihat nanti bebannya, kan itu tadi target untuk belinya, kemudian beban untuk melatih pegawainya, untuk beli alatnya tadi, itu berarti berapa, berarti dapat keuntungan berapa, itu harus detail nanti di rancangan strategis. Fungsi di rancangan strategis ini sebagai arah. Kalau di tahun pertamanya udah merugi, padahal dari perhitungan rencana strategis 5 tahunnya untung, berarti kan harus ada strategi tambahan. Oke lah, tahun pertama masih cost center, masih mengeluarkan uang. Tapi di tahun kedua harusnya udah untung. Ternyata kan tahun kedua masih merugi lagi. Maka perlu difikirkan, apakah bisnis ini akan diteruskan tapi merugi terus, sehingga kita udah capek-capek bekerja, mikir, tapi malah cari utang untuk menutup, atau udah ditutup aja bisnis, berarti ganti bisnis yang lain kayak gitu. Itu sebagai guide ya, rencana strategis bisnis ini sebagai guidance, apakah kita mau lanjut memperbesar lagi, ekspansi lagi, atau tutup kliniknya karena semakin banyak malah semakin banyak utang, malah nanti rumah yang terjual gara-gara buka klinik, contoh seperti itu. Rencana bisnis adalah susunan sebuah rencana yang dibuat sebelum melaksanakan suatu usaha yang memenuhi beberapa aspek, diantaranya tadi ya konsep, berarti kalau konsep kan bikin logo, visi misi,
kemudian dari sisi pemasaran, produksi, operasional, SDM, sumber daya alam, yang termasuk juga keuangan, seperti yang saya jelaskan di depan tadi. Nah, disusun berdasarkan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kalau bikin, ya harus by penelitian. Kita kalau mau bikin proposal, ya cerita itu tadi, bonus demografi 5 tahun, 6-10 tahun lagi, kita itu akan dapatnya pasiennya lansia karena bonus demografi. Jadi kalau mau investasi, ya yang untuk lansia, kita harus punya ide kreatif buat lansia, banyak. OA, ganti sendi, artroplasti dan sebagainya, mulai dari OA awal sampai nanti pasien dioperasi kemudian ganti sendi, itu butuh fisioterapi terus sepanjang hidupnya itu ya, sepanjang mulai dari kedetek lututnya sakit, OA, kemudian nanti setelah mau dioperasi, setelah operasi itu kan butuh fisioterapi terus. Kemudian bikin wisata, wisata kesehatan, kita bikin joinan nih di gunung, entah bikin di villa atau di mana di daerah Tawangmangu sana misal, karena si lansia itu butuh oksigenasi yang cukup, dia butuh healing, tapi pada saat healing di sana ada medical check up-nya, ada fisioterapi di sana, latihan, maka seseorang ini datangnya jadi wisata terapi, maksudnya berobat. Sekarang kan yang baru tren hospital tourism gitu ya, jadi wisata medis itu sudah banyak digunakan di Thailand, udah bagus banget. Jadi memang ada tempat khusus untuk wisata medis dan ada tren khusus, ada kereta api KRL khusus untuk berobat ke sana seperti itu. Nah, Indonesia mau ikut-ikutan nih ceritanya. Negara sudah mulai membangun dari INA Bali Beach, Hotel INA yang ada di Jakarta itu bukan milik BUMN, milik negara. Sekarang dijadikan rumah sakit internasional. Jadi harapannya pangsa pasarnya adalah ya satu dari Indonesia supaya enggak ke luar negeri, yang kedua Australia juga pada ke situ. Kalau Bali kan Australia dekat dan sebagainya. Bahkan harapannya orang-orang dari luar negeri pun berobat ke Indonesia. Nah, kasus-kasus yang saat ini jadi burden disease gitu ya, dan banyak dibutuhkan oleh masyarakat, berarti kan harus by riset. Si orang Indonesia yang sering datang ke luar negeri untuk berobat itu apa aja sih datanya? Ketemulah 10 kasus terbanyak. Terus lihat lagi burden disease, penyakit yang kalau sakit Indonesia belum bisa nangani, terus akhirnya mati gitu. Jadi bikin di ranking dulu. Nah ini kan by penelitian, nggak bisa kira-kira apa ya gitu, nggak bisa, tapi by data. Nah ternyata ketemu nih yang paling tinggi jantung, kemudian yang kedua stroke, yang paling cepat menghabiskan nyawa gitu ya, makanya kita kenal nanti ada KJSU yang baru diproyekkan oleh negara. Jadi kanker jantung, terus syaraf, yang stroke tadi, terus urologi, karena banyak kasus sekarang cuci darah dan sebagainya. Nah, bikin rumah sakitnya ya yang seperti itu, yang enggak rumah sakit umum semua ngurusi tipes, udah itu recehan tuh. Jadi yang gede yang menghasilkan uang besar berarti tadi ya cancer. Nanti cancernya bekerja samanya dengan Mayo Clinic yang ada di Amerika kayak gitu, atau Job Hopkins kayak gitu-gitu ya. Nah, KJSU seperti itu. Jadi kita harus ngikut ke sananya. Kalau fisioterapi sih untuk ke depan memang yang paling menjanjikan adalah lansia. Jadi kalau pas ada pelajaran nanti geriatrik dipelajari benar tuh, karena itu jadi pangsa pasar kita ke depan. Terus mau buka klinik pediatri, klinik anak, konsepnya sekarang itu sudah childless ya, udah banyak yang keluarga tapi nggak mau punya anak, repot ya gitu kan, sehingga memang
dari demografi, data-data dari BPS memang semakin kecil data bayi. Kalau mau bikin bayi ya agak pangsanya nanti agak berkurang. Tapi kalau mau bikin bisnis lansia ya akan lebih besar karena mau nggak mau orang yang sekarang ada mau nggak mau jadi lansia. Tapi lansianya dengan konsep negara yang demikian kan jadi lansia sehat ya. Lansia sehat itu umurnya panjang, butuh dipelihara, nggak mati-mati gitu. Jadi gimana sih fisioterapi berperan di sana? Nah ini konsumennya siapa, pemasarannya bagaimana, tempat yang akan digunakan. Jadi kita ada saat mau bikin klinik, pikir dulu konsumen. Kalau pingin konsumennya kaya, ya kita harus berhitung ya. Kalau pingin konsumennya yang kaya, dalam artian kaya itu nggak mikir saya butuh, kalau saya percaya berapapun uang akan saya beri, seperti itu. Kalau kita targetnya adalah orang seperti ini, nggak bisa dong pakai rumah kita yang kebetulan ada satu kamar kosong dijadikan klinik gitu ya. Tapi masuk gangnya gang sempit. Yang bisa masuk hanya motor. Itu pun motornya hanya satu, hanya motor 2 yang papasan. Mobil nggak bisa masuk, ya nggak bisa. Karena si pelanggan kita yang kaya tadi harus datangnya bawa mobil, begitu turun dari mobil harus langsung masuk ke klinik dan langsung dilayani. Berarti parkiran itu penting. Pinggir jalan, akses jalan, protokol itu penting. Nah, kalau udah kita berpikir pangsa kita adalah kelompok the have seperti ini, ya terpaksa harus nyewa lahan di pinggir jalan yang akses jalannya gampang, kemudian ada parkirannya juga. Kemudian pikirkan juga pemasarannya. Pemasarannya gimana cara masarkannya untuk mencapai si artis yang the have tadi. Mungkin dari 5 teman yang patungan tadi, bapakmu ada yang temannya bupati nggak? Nah, pertama ngerjainnya bupatinya dulu, istri bupati lah. Nah, terus nanti, oh ternyata bagus. Nah, iya Bu, kita buka klinik kok di sini. Nah, dari pertemuan itu mereka akan cerita, loh Ibu, kemarin jalannya pakai tongkat, sekarang enggak. Oh iya, saya di klinik ini. Maka itu pemasaran juga. Nah, memang paling gampang pemasaran itu dari mouth to mouth ya kalau fisioterapi. Maka pegang orang kunci. Jadi kalau ada akses pegang pejabat dan sebagainya itu bagus karena di sana mereka adalah orang-orang yang sering ketemuan, punya komunitas. Nah, dari komunitas itu dia bisa bercerita ke teman-temannya sehingga kita punya pangsa. Termasuk juga kelompok Chinese. Kelompok Chinese ini mereka pilih-pilih banget sih dalam untuk kesehatan. Kalau untuk kesehatan bayarnya mahal, nggak tanggung-tanggung mau bayar. Cuman dia akan pilih-pilih dan sistem kepercayaan. Kalau kita kerjakan dengan bagus, dengan penuh tanggung jawab dan clinical outcome-nya, datang sakit pulang langsung sembuh, karena kita dalam mengerjakannya update keilmuan dan kita bisa menjelaskan. Karena apa? Si kelompok Cina ini baru bersin aja udah mau Elizabeth di Singapura. Jadi perbandingan fisioterapinya adalah perbandingan fisioterapi Singapura dengan fisioterapi di Indonesia. Kalau kita sudah setia dengan mereka akan berpikir daripada saya fisioterapi di sana sekali datang 750 dan perjalanan ke Singapura, belum lagi biaya hidupnya. Ternyata di sini si fisioterapinya mau dibayar 200, 250, udah datang ke rumah saya, pilih fisioterapinya atau di kliniknya. Kliniknya kan paling cuman klinik datang 10 menit, datang ke klinik bayarannya sekian, udah pilih ke klinik yang di Indonesia. Nah, begitu dia ketemu perbandingan ini dan hasilnya sama dengan di Singapura, dia akan cerita ke teman-teman di kelompoknya ya kan, ada nanti pagi jogging punya kelompok, terus nanti ketemuan setiap hari Rabu punya Rabu Club atau apa gitu. Dia cerita aku sembuh loh di sini. Nah, orang-orang yang penting ini begitu ngomong semua pada ikut. Oh, Bu bupatinya mamanya misal di Solo Sritek gitu ya, yang punya Sritek, oh dokter Lo misal
oh dokter lo fisioterapinya di sini ya, semua pada ikut. Pas pada periksa ke dokter lo dokter lo kok udah bagus, sudah jalannya udah bisa jalan. Iya, saya terapinya di klinik A. Udah, semua akan ikut ke sana. Kalau ada keuntungan punya pangsanya Chinese seperti itu, ambil orang kunci pada saat dia bisa ngomong ke teman-temannya, kita nggak usah pemasaran, yang memasarkan adalah mereka. Jadi tiba-tiba udah pada datang, oh dokter lo kesini ya, katanya sembuh ya, saya juga nih sakit pinggang, saya sakit lutut, seperti itu. Pengalaman kami pada saat untuk buka klinik, teman-teman buka klinik. Jadi satu adalah kepercayaan. Nah, kalau nanti kita sudah bisa memberikan yang terbaik, itu akan mot kok pemasarannya dari mulut ke mulut. Termasuk juga kita pegang dokter. Dokter penting yang untuk kirim pasien ke kita, berarti bina hubungan baik dengan dokter yang ngirim. Misal kasusnya paling banyak kasus syaraf ya, dokter syarafnya kalau ngirim ya berapa persennya kita ada feedback, berapa persen kita berikan ke dokter syaraf, walaupun itu bukan uang yang besar bagi dokternya, tapi itu memberikan ini ya profesionalitas gitu. Oh iya, kalau saya ngirim ke sana saya dapat walaupun kecil. Nah, orang ini berarti tak kasih pasien tahu terima kasih seperti itu. Jadi bina hubungan baik seperti itu penting. Apalagi nanti cewek-cewek yang cantik nih mahasiswa kalian cari dokter syaraf. Nah, berarti kan dari suaminya ngirim ke istrinya itu lebih cepat. Ya. Kemudian menarik investor, untuk menarik investor dan patokan mencapai target sasaran. Nah, tujuan dibuat rencana bisnis itu untuk meyakinkan investor tentang usaha yang kita kelola akan menjadi lebih maju dan lebih menguntungkan. Kemudian untuk mendapatkan modal dari investor yang akan memodali usaha tersebut, mendatangkan rekan bisnis yang dapat diajak bekerja sama, kemudian memfokuskan tujuan untuk memajukan bisnis menjadi lebih baik, menentukan perkembangan usaha dan memperkecil kerugian dan resiko yang akan timbul di kemudian hari. Jadi ini ya ada resiko timbul di kemudian harinya. Itu seperti yang saya ceritakan di rencana strategis bisnis tadi. Kalau udah menyimpang-nyimpang dari rencana ya harus balik lagi. Kalau memang rugi banget ya perlu diputuskan apakah ini mau lanjut atau mau ditutup saja usahanya. Nah, manfaat dari rencana bisnis ini adalah untuk mengawali sebuah bisnis usaha, yaitu untuk merancang strategi dan rencana awal bisnisnya, kemudian mencari sumber dana, yaitu mendatangkan pihak ketiga seperti investor, bank, yang lain-lain yang akan membantu bisnis yang dijalankan. Jadi pada saat itu kita harus bikin proposal, lengkap proposal untuk mendapatkan modal usaha. Terus membuat bisnis lebih fokus dan terarah. Jadi bisnis ini akan fokus dan terarah dalam menentukan jenis bisnisnya, modalnya seperti apa, strategi bisnisnya, jenis pemasaran yang digunakan. Ini harus detail dimasukkan. Prediksi masa depan. Jadi gambaran jangka panjang, menengah, jangka pendek, menengah, dan panjang. Jadi kalau mau bikin klinik ya oke lah, 5 tahun, 10 tahun ini 5 tahun ini masih ada pediatrinya ya nggak apa-apa. Tapi kalau udah 10 tahun ke depan ya memang harus larinya ke lansia. Terus ke arah wellness kayak gitu ya yang dibutuhkan malah. Jadi dikatakan sebagai profesi masa depan itu adalah fisioterapi dan nutrisionis karena masyarakat itu sudah pinter gitu. Gimana saya bisa panjang umur, saya butuh moving, saya butuh gerak. Dan hanya fisioterapi yang tahu gimana saya bisa gerak yang benar dan membuat saya sehat dan panjang umur, sama nutrisionis. Nutrisionis pun juga akan mendesain makanan apa yang membuat saya tidak cepat mati gitu kan. Bisa tua tapi tetap sehat. Maka yang dikejar nanti di profesi masa depan nih fisioterapi, nutrisionis, tapi fisioterapi yang bagaimana? Yang update. Kalau pasien datang pokoknya nggak mau belajar jurnal, nggak mau belajar
lagi tentang biologi molekuler seluler, terus pokoknya datang di teko, di sinar, terus kalau di sinar nanti pasien datang nih stroke, kemudian di sinar. Kok cuma di sinar? Iya, nanti dengan di sinar bisa jalan sendiri. Caranya gimana gitu? Sebenarnya kan cuma males aja nih fisioterapinya nggak mau pegang pasien. Nah, kalau seperti itu akan ditinggalkan oleh pasar. Nah, untuk menaikkan level bisnis, membuat gairah tersendiri bagi pebisnis untuk menjalankan usahanya. Aspek perencanaan bisnis, tadi ya dari aspek pemasaran. Jadi lihat daerah pemasarannya, situasi pasarnya sebagaimana, proyeksi permintaannya, strategi dan taktik pemasaran, mulai dari produksi, harga, distribusi, promosi, jadi memberikan diskon, khusus untuk kelompok yang kita target, itu penting. Kemudian aspek produksi kayak manufacturing, jadi mulai pengadaan bahan, kebutuhan sumber daya produksi, proses produksi, perkiraan jumlah produksi, dan penganggaran produksinya. Terus aspek organisasi dan manajemen. Organisasi, jadi uraian identitas perusahaan, jadi bikin logo, visi misinya seperti apa, struktur organisasinya, bikin perizinan, itu bagian organisasi nanti ya. Kemudian manajemen itu adalah uraian mengenai pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen, mulai dari planning, organizing, staffing, directing, controlling untuk pelaksanaan setiap aspek usaha. Kemudian penganggaran, organisasi dan manajemen yang dilakukan oleh keuangan itu ya, uraian berdasarkan rencana biaya yang dialokasikan untuk investasi dan biaya untuk operasional organisasi dan manajemen. Jadi awal kita kan jadi bikin identitas perusahaan dulu nih. Namanya apa? Jadi kalau nama itu kan merupakan cita-cita juga. Misal bikin catering, cateringnya kuncup lah kapan mekarnya gitu ya. Dari nama aja udah pesimis gitu loh. Nah, terus alamat penting nih untuk yang saya katakan tadi, daerahnya ya kejar dong. Kalau target kita adalah orang gaheh ya bukanya di daerah perumahan orang-orang kaya, pinggir jalan seperti itu. Logo juga tidak asal bikin logo ya, ada kaidah untuk membuat logo seperti apa, bikin simple, tapi nggak boleh mandiri. Mandiri kan bagus, kalau bikin tanda tangan yang bagus kan bentuknya kayak simbolnya Mandiri itu, dia menunjukkan dinamis gitu ya, visioner dinamis seperti itu. Kemudian kita bikin logonya ngambil aja punya Mandiri, warnanya biru, terus bentuk pitanya yang kuning, udah ambil aja terus diganti tulisin nama kita, nggak boleh juga. Jadi kita nggak boleh niru 100% seperti itu ya. Jadi lihat dulu pas saat awal logonya ya ngumpulin berbagai logo untuk ATM, amati, tiru, modifikasi ya gitu kan. Kenapa sih kok bikin logonya bentuknya kayak gitu? Filosofinya ngapain perusahaan itu kok bikin logonya demikian? Nah, itu perlu kita cari juga sehingga dari konsep dasar mereka membuat logo bisa jadi inspirasi kita dalam membuat logo, tapi tidak boleh kopas murni, bolehnya ATM, amati, tiru, modifikasi. Tapi kalau susah ya udah bayar konsultan, bikinin logo dong seperti itu ya. Visi dan misi, nanti visi misi kita bahas di belakang ya. Gimana vision kan mata penglihatan, misi itu berarti nanti mengarah ke tujuan detailnya dari visi seperti apa. Struktur organisasi yang tadi ya ada direktur utamanya, direktur keuangan, SDM, manufacturing, tergantung kalau pelayanan rumah sakit ya direktur pelayanan seperti itu. Kemudian perizinan banyak tadi ya, izin rumah sakit, izin operasional, berarti kan butuh nih untuk bikin klinik ada izin operasional, ada izin HO juga, mendirikan usaha itu kalau ini harus ada izin HO. Tapi sekarang untuk perizinan gampang kok, karena dengan keterbukaan
publik ya, untuk Pemda seperti itu kan sudah berlomba-lomba untuk wilayah birokrasi bersih melayani, BBBM, BBK, wilayah bebas dari korupsi. Jadi untuk pelayanan publik kan lebih ke arah one stop service. Misal di Sukoharjo itu nanti ada PTSP. Jadi segala perizinan ya satu pintu di PTSP seperti itu, dan untuk memudahkan sih dalam kita mengurus perizinan. Apalagi sekarang sudah lebih efektif, efisien. Yang penting persyaratannya harus lengkap. Nah, kemudian peta bisnis proses yang B, manajemen, itu adalah lebih ke arah peta bisnis proses. Maksudnya peta bisnis proses itu menceritakan alur mulai dari perencanaan dijatuhkan ke siapa? Di dokter keuangan, perencanaan dan keuangan misal. Jadi mulai bikin renstra dan sebagainya, PIC-nya. Mikirnya bareng sih dari beberapa teman ini tadi, tapi PIC pembuatnya itu ada dari si perencanaan. Mau bikin renstra, tahun depan pendapatannya berapa, terus untuk mendapatkan uang itu harus ngapain aja, itu ada di peta bisnis prosesnya. Kemudian dari cerita butuh SDM, tadi kan udah ada runutan ya, SDM ngajukan, mulai ngitung jumlahnya SDM berapa, kemudian ada perekrutan, yang pensiun berapa, kemudian untuk bisa pelayanan prima harus gunakan seragam, berarti butuh seragam berapa. Nah, mulai itu gimana sih hubungannya dengan perencanaan? Dari planning kan tadi udah butuh Suharto Spend Center, berarti butuh penambahan sekian, berarti kan ada irisan nih sama SDM. SDM punya data yang pensiun berapa. Nah, dari yang pensiun kemudian dibutuhkan lagi tambahan, kemudian dihitung lagi, berarti butuhnya sekian. Rekrutmennya bagaimana, kemudian penggajiannya seperti apa, proses segalanya itu ada di SDM-nya. Kemudian dilatih, setelah dilatih dia ngerjain yang di lapangan karena dia sebagai manufacturing. Nah, manufacturing ini kan nanti ada irisan juga nanti dengan SDM. Si manufacturing bagian pelayanan staffing akan cerita ini nggak bisa BCLS, ini nggak bisa manipulasi fisioterapi, saya harus dilatihkan manipulasi. Nah, seperti itu, balik lagi ke SDM untuk melakukan latihan. Untuk melakukan latihan, bilang lagi ke keuangan, saya butuh dana sekian, seperti itu. Jadi, menunjukkan alur bisnis prosesnya seperti apa. Kemudian siapa yang mengontrol untuk aspek usaha ini. Nah, penganggaran organisasi dan manajemen adalah uraian berdasarkan rencana yang dialokasikan tadi ya, dari rencana bisnis, kemudian keluar loh. Kebetulan rusak alatnya yang direncanakan 5 tahun baru balik modal dengan kesalahan penggunaan, harusnya misal komputer itu kan di shutdown dulu baru dimatikan kabelnya. Nah, ini langsung aja cabut kabel, tidak di shutdown. Nah, si komputernya akan gampang rusak, harusnya rusak 3 tahun tapi baru setahun rusak. Berarti kan di luar perencanaan nih, karena beli sekarang, beli laginya 3 tahun gitu. Tapi di tahun pertama udah rusak, berarti harus beli. Berarti kan di luar investasinya, di luar perencanaan. Nah, ini perlu dihitung nih. Kalau di luar perencanaan seperti ini cukup nggak duitnya? Kalau enggak, berarti kerjasama sewa dulu, lebih menguntungkan mana gitu ya contohnya. Nah, kemudian aspek pengendalian dampak lingkungan. Jadi limbah ini penting. Baik kita bikin klinik Pratama pun udah dari Dinkes udah detail nih, limbahnya yang dihasilkan, cair padat gasnya, pembuangannya seperti apa. Kalau tidak sesuai dengan kaidah PPI, kaidah akreditasi rumah sakit atau klinik, tidak akan di-ACC. Nah, kemudian dampak biofisik, yaitu dampak positif negatif terhadap lingkungan biofisik di sekitarnya yang akan timbul dan langkah antisipasi yang diambil apabila terjadi dampak negatifnya.
Kemudian dampak sosial budaya, ini positif negatif ya terhadap lingkungan sosial budaya yang ditimbulkan. Terus penganggaran, pengendalian dampak lingkungan, ini uraian berdasarkan rencana biaya yang dialokasikan untuk investasi dan biaya operasional, pengendalian dampak lingkungan dalam satu siklus, serta proyeksi peningkatan sejalan dengan peningkatan aktivitas perusahaan. Kemudian aspek keuangan atau modal, kebutuhan modal awal, yaitu uraian kebutuhan modal awal operasi perusahaan yang terperinci berdasarkan modal investasi dan modal kerja serta sumber-sumber perolehannya. Jadi nanti ini akuntansi banget, terpaksa kalau fisioterapinya nggak bisa akuntansi ya kalau bikin klinik ya bayarlah SE yang akuntansi untuk ngitung-ngitung ini biar nanti nggak rugi ya. Hitung proyeksi neraca, proyeksi rugi laba, proyeksi arus kas, analisa resiko dan keuangan. Di rumah sakit pun saat ini karena menterinya Pak Menkes itu dari bank, pun sekarang udah ada harus indikator keuangan itu harus lapor tiap bulan, di mana EBITDA marginnya itu harus EBITDA harus positif, EBITDA marginnya harus lebih dari 15% dan sebagainya. Jadi harapannya ngirit gitu harus dihitung benar dalam sebulan. Misal pendapatan itu 20 miliar, maka biaya operasional, gaji dan biaya listrik dan sebagainya itu beli implan dan sebagainya tidak boleh lebih dari 18 miliar. Supaya apa? Kita masih punya untung sekitar 1-2 miliar. Contoh demikian. Latar belakang. Jadi eksekutif summary, ini alasan mengapa ingin menghadirkan itu. Terus sejarah penemuan idenya, prestasi atau keunggulan, potensi yang mungkin bisa berkembang di masa depan. Jadi ini nanti dalam teman-teman buat proposal ya, latar belakangnya ngapain sih bikin fisioterapi lansia kayak gitu. Fisioterapi lansianya digitalin lagi buat apa? Yang ke arah mencegah jatuh atau apa. Nah, sejarah penemuan idenya apa? Itu tadi bonus demografi. Terus prestasi atau keunggulannya. Nah, keunggulannya pada saat kita bikinnya di Tawangmangu, udah ada wisata medis ya pasiennya. Itu sudah dimulai di rumah Atsiri. Di sana ada spa, ada latihan. Jadi orang-orang datang untuk wisata termasuk juga wisata medis. Mungkin kita mau diriin di sana, berarti kan itu ada ide di mana si pasiennya mendapatkan oksigen sehat sekalian wisata, tapi di sana kita ngelatih kayak gitu. Nah, prestasi atau keunggulannya itu, keunggulannya ada healing juga, ada rekreatif juga. Kemudian si pasiennya jadi sehat. Potensi yang mungkin bisa dikembangkan di masa depan ya nambah lagi. Kasus apa yang bisa dikembangkan kalau kita mau bukanya di Tawangmangu begitu ya. Kan enak itu kalau di Tawangmangu makanan kuliner udah banyak, tempat rest areanya udah banyak, berarti kan kita, tapi yang bisnis kesehatannya yang masih belum. Ini contoh latar belakang eksekutif summary-nya. Jadi klinik fisioterapi yang bergerak, ini namanya ya, tulis bergerak. Jadi klinik fisioterapi bergerak merupakan usaha potensial yang mengedepankan pelayanan paripurna dengan personal trainer yang bersertifikat analisa gerak. Misal, klinik fisioterapi yang terletak di Jalan Apa di Yogyakarta ini selain memberikan pelayanan kuratif, juga menawarkan layanan wellness. Untuk apa? Nah, ini bisa ditambahkan, terus bisa ditambahkan juga dengan tinjauan pustaka. Terus visi misi. Visi misi. Nah, nanti kita lewatin dulu. Nah, terus setelah visi misi, gambaran produk. Jadi ini deskripsi dari produk bisnis yang jelas dan mudah dimengerti. Jadi bikinnya jangan yang ruwet-ruwet ya.
masyarakat awam pinginnya praktis gitu. Jadi contoh video-video kan sekarang kenapa sih yang laku TikTok gitu? Karena videonya sebentar, hanya itu nggak sampai 1 menit. Kemudian udah informatif, kita jadi paham dari A sampai Z, tapi dikemas dalam waktu yang sedikit saja. Tapi kalau udah panjang nggak ada waktu lihatnya. Kecuali YouTube pelatihan, memang kita butuh detail dasar teorinya, cara mengerjakannya. Tapi kalau hanya sebatas paham untuk awam, yang penting tahu gitu aja, ya kemaslah dalam yang singkat tapi informatif. Nah, deskripsi produknya harus jelas dan mudah dimengerti. Nah, ini rencana usaha ya, informasi teknis yang cukup detail seputar bisnis yang akan dikelola, mulai dari persiapannya seperti apa, kemudian strategi pemasarannya, rencana anggaran, buat rencana anggaran, sumber anggarannya, dari mana aja nih, terus butuh, misal kita udah punya dana sekian, masih butuh sekian, nah butuh sekian, terus keuntungannya berapa, sehingga si investornya nanti mau menginvestasi, termasuk struktur organisasinya nanti dituliskan. Nah, kesimpulannya adalah si penyusunan rencana bisnis sangat diperlukan sebelum menjalankan bisnis. Bisnis plan dibuat untuk menumbuhkan kepercayaan dari pemodal atau investor yang akan bekerja sama dalam bisnis yang kita kelola. Kemudian untuk memajukan sebuah bisnis diperlukan untuk penyusunan rencana bisnis, karena sebuah rencana yang baik akan memajukan dan mengembangkan bisnis yang kita kelola menjadi lebih baik. Nah, menjadi lebih teliti dalam menjalankan bisnisnya. Ya, kemudian pas kita bikin visi misi, untuk topik selanjutnya ya, ini kita masuk di topik lanjutan, visi misi. Apa sih yang dimaksud dengan visi misi? Coba kita lihat contoh visi. Jadi visi itu adalah salah satu unsur terpenting dari penyusunan rencana strategis. Jadi kalau bikin renstra, rencana strategis, ya harus ada visinya dulu. Mau kemana sih larinya? Gitu. Pandangan jauh ke depan. Vision kan pandangan ya. Kemana dan bagaimana instansi pemerintah atau klinik dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Jadi biar tetap eksis, nggak bangkrut, nggak tutup, harus antisipasi terhadap perubahan zaman. Misal COVID, berarti kan antisipasinya gimana? Kalau sekarang kan masanya masa setelah ada infeksi emerging seperti ini ya, seperti COVID. Nah, nanti pun pasti ada lagi. Walaupun namanya ganti, setelah COVID jadi flu burung, terus apa. Jadi kita harus antisipatif. Apakah pada saat nanti COVID tutup lagi, terus karyawannya dirumahkan sehingga PHK, terus tutup. Nah, untuk memulai lagi kan susah. Berarti antisipatifnya apa? Kita harus punya ruangan bertekanan negatif sehingga pada saat COVID atau nama yang lain lagi, flu burung dan sebagainya merajalela, kita sudah ada nih ruangan untuk yang infeksi, sehingga kalau ada infeksi ya taruhnya di ruangan tersebut, jadi tidak campur dengan orang-orang yang sehat. Inovatif penting, jadi kita memang dipaksa untuk selalu berinovasi, supaya kalau nggak inovasi ya akan ketinggal sama yang lain, serta produktif. Jadi visi ini adalah gambaran yang menantang namun realistik. Kayak mimpi lah ya, sebenarnya visi itu kan menantang namun realistik. Jadi misal kalau rumah sakit kami menjadi rumah sakit ortopedi dengan pelayanan prima setingkat Asia, misal seperti itu. Nah, di mimpi kan setingkat Asia, untuk setingkat Jawa Tengah aja susah. Tapi
untuk mencapai setingkat Asia berarti apa? Oh ya, mini invasifnya harus dibanyakin. Berarti harus beli alat-alat mini invasif. Nah, contoh-contoh seperti itu. Jadi masih memungkinkan, walaupun mimpi tapi memungkinkan. Tapi kalau hanya mimpi aja, menjadikan klinik setingkat dunia. Modelnya nggak ada, tempatnya aja nggak bisa di pinggir jalan. Terus pegawainya nggak mau belajar, nggak buka jurnal, nggak bisa bahasa Inggris ya, itu mimpinya kebangetan gitu ya. Jadi ini menantang namun realistis. Jadi dapat diwujudkan. Nah, untuk bisa mewujudkan kan pasti ada tahapan-tahapan. Nah, tahapan-tahapan ini yang kita bikin tahapan setiap tahunnya. Jadi 5 tahun itu tercapainya, mencapai apa. Nah, tahun pertama harus ngapain, tahun kedua beli apa, itu harus jelas. Sehingga itu sebagai guideline, sebagai guidance kita dalam menjalankan bisnis. Tentang keadaan masa, jadi dapat diwujudkan tentang keadaan masa depan, berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh rumah sakit atau klinik ya, mengisyaratkan adanya misi. Nah, misi itu sesuatu yang harus dilaksanakan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Jadi pernyataan yang menetapkan tujuan instansi, yaitu tadi ini hampir sama sih ya dengan tujuan rumah sakit atau tujuan klinik yang akan dibuat dalam kurun waktu tertentu mulai penerapan strategi yang telah dipilih. Nah, pernyataan singkat namun mencakup pengertian yang luas. Jadi pernyataannya singkat tapi cakupannya luas tentang maksud dibentuknya atau didirikannya rumah sakit klinik tadi, program yang akan dilakukan maupun subprogramnya. Pernyataan yang mengidentifikasi apa dan untuk siapa organisasi melakukan upaya. Nilai, value. Jadi ada visi, misi, nilai. Ini kalau di profil perusahaan itu mesti kan ada visi, misi, nilai. Nilai, value itu adalah faktor penggerak perilaku organisasi yang menuntun perkembangan dan pelaksanaan kebijaksanaan maupun kegiatan. Ukuran dan falsafah yang menjadi tuntunan organisasi berperilaku dan melakukan kegiatan dalam melaksanakan misinya. Nah, titik awal perumusan visi misi ini adalah beberapa nilai yang menjadi prioritas dapat disertakan pada visi organisasi. Ini contoh ya dari lembaga administrasi negara. Dia punya visi institusi berkualitas internasional dalam kajian kebijakan pembangunan sistem administrasi negara dan penyelenggaraan diklat pendidikan dan pelatihan aparatur negara. LAN itu kan lembaga administrasi negara yang kayak didik pejabat eselon, pimpinan di rumah sakit, itu diklat sama mereka. Jadi bahasanya institusi berkualitas internasional. Jadi walaupun dididik di dalam negeri, tapi standarnya adalah internasional. Jadi visi itu agak ngimpi-ngimpi sedikit gitu loh, tapi bisa terlaksana. Ah, misinya itu adalah nih untuk mencapai mimpi visi tadi ya, memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan aparatur negara melalui pengembangan penelitian, layanan informasi, kajian kebijakan, konsultasi, serta pendidikan dan pelatihan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sistem administrasi negara yang dilakukan secara interdisiplin sesuai posisi, tantangan, peran tanggung jawab aparatur dalam sistem penyelenggaraan pemerintah negara. Jadi jabaran yang lebih luas. Terus ini dari BPKP, misal Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi menjadi katalisator pembaharuan manajemen pemerintah melalui pengawalan yang profesional. Misinya untuk mencapai visi tadi, mendorong dan memberikan kontribusi bagi terselenggaranya manajemen pemerintah yang baik, mendorong terwujudnya akuntabilitas publik, meningkatkan kualitas hasil pengawasan, menumbuh kembangkan sinergi pengawasan. Jadi kalau fungsinya BPK kan Badan Pemeriksa Keuangan ya. Jadi detailnya
kerjanya itu apa aja, mendorong dan mengkontribusi manajemen, mendorong akuntabilitas publik, meningkatkan kualitas dan hasil pengawasan, menumbuh kembangkan sinergi pengawasan. Nah, itu yang dilakukan oleh BPK. Tapi mimpi ujungnya adalah menjadikan katalisator pembaruan manajemen. Contoh seperti itu. Nah, ini di perusahaan Zitek. Visinya menjadi pemimpin dunia untuk yang terintegrasi ya, untuk workflow management solution. Jadi memberikan solusi workflow terintegrasi tapi memimpin dunia. Mimpi kan? Mimpi banget visi. Tapi itu harus realistis. Nah, untuk mencapai realistisnya gunain misinya membangun industri yang menguatkan bisnis sistem dengan skala yang lebih luas dan membutuhkan solusi yang besar. Terus sistemnya meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya dari pemeliharaan, material dan fasilitasnya untuk proses orientasi yang lebih besar dan munisipalitasnya. Nah, kalau dilihat dari sini, ini kan kayak cara untuk mencapai misi adalah untuk mencapai visinya seperti apa. Terus contoh ini Colorado Garden Windows Company, di mana become recognized pada yang memimpin manufacturing dan replacement garden windows dan skylight. Terus pokoknya bahasanya ini become the leader. Jadi pokoknya yang terutama di dunia. Kalau kita bikin klinik di Jogja ya, membuat klinik lansia terbaik di Jogja seperti itu. Tapi nggak ngimpi untuk bisa terbaik itu seperti apa. Oh, ada handrailnya, tempatnya dibikin nggak licin, nggak kena sinar matahari. Karena kalau terlalu banyak sinar matahari kan mata lansia sudah bermasalah. Nah, itu perlu kita pahami dulu lansianya ngapain. Nah, dengan mengembangkan proaktif pada lansia, apa sih yang harus dilakukan? Nah, itu masuk nanti jabarannya di misi. Apa sih, ada bring light, ada udara, dan rumah yang kreatif si Windows-nya. Nah, ini contoh pernyataan nilai. Ada konsumen, karyawan, investor. Ini di General Mills perusahaan ya. Konsumen memilih General Mills karena kami menawarkan produk dan jasa unggul dalam persaingan. Terus karyawannya memilih General Mills karena memberikan imbalan kepada inovasi dan unjuk kerja yang unggul serta melepaskan kekuatan mereka untuk memimpin. Investor memilih General Mills karena kami secara konsisten menyerahkan hasil keuangan dalam 10% puncak semua perusahaan besar. Jadi ada pelanggan internal, pelanggan eksternal, dan juga pemilik. Pemilik itu investor ini. Kalau rumah sakit negeri ya Kementerian Kesehatannya, Kementerian Keuangannya, seperti itu. Nah, di Hallmark, si nilai dari Hallmark ini ada keunggulan, tingkah laku etis dan bermoral, inovasi, tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi keunggulan dalam segala hal yang kami lakukan, tingkah laku yang etis dan bermoral sepanjang waktu dalam semua hubungan kami. Inovasi di semua bisnis kami sebagai sarana untuk mencapai dan memelihara kepemimpinan. Kemudian tanggung jawab sosial perusahaan kepada Kansas City dan kepada setiap masyarakat yang di dalamnya kami beroperasi. Jadi kayak janji pelayanan lah ya untuk pernyataan nilai ini. Boeing, di perusahaan Boeing ini saling memperlakukan dengan rasa hormat, berurusan dengan adil dalam semua hubungan kami, menghargai komitmen kewajiban kami, mengkomunikasikan kejujuran, mengambil tanggung jawab, yang ditindak untuk tindakan kami, menyerahkan produk yang aman dan dapat diandalkan dengan mutu tertinggi, memberikan kesempatan yang sama semua orang, mematuhi semua hukum dan peraturan. Nah, ini banyak kok contoh-contoh dalam pernyataan nilai.
Tapi kalau ASN awal itu akhlak ya, BUMN kan gunakan core value-nya akhlak. Kemudian Presiden nyuruh kan nih ASN juga dong pakai berakhlak ditambahi berorientasi pelayanan. Jadi pernyataan nilainya untuk ASN berakhlak. Mulai ada berorientasi pelayanan, akuntabel, kolaboratif, harmonis, kayak gitu ya. Sama sih seperti ini. Sebelumnya sih seluruh rumah sakit macam-macam. Kalau di kami ada integrity, cost effectiveness, jadi ngirit. Terus respect for individual seperti itu. Kalau kita gunakan konsultan kita dulu dapat demikian. Tapi sekarang udah diseragamkan untuk jadi berakhlak. Nah, kalau kalian mau bikin klinik terserah mau ambil yang seperti apa. Ini business mind. Jadi sepintas kan ada inovatifnya, ada integritasnya, disiplin, orientasi hasil, cost effectiveness kayak gitu-gitu ya. Ini perusahaan di Bini dan Smite, ada integritas, objektivitas, kemitraan, unjuk kerja tinggi. Terus kalau Intel Corporation, orientasi pelanggan. Jadi kemitraan dengan pelanggan dan pemasok sangat penting bagi keberhasilan bersama kami. Jadi kalau udah gitu ya orientasinya pelanggan benar, orientasi hasil, disiplin. Kerumitan pekerjaan kami dan lingkungan bisnis kami yang keras menuntut tingkat disiplin pribadi dan kerja yang tinggi. Tempat kerja yang hebat. Jadi sebuah lingkungan kerja yang produktif dan menantang merupakan kunci menuju sukses kami. Mutu. Bisnis kami memerlukan peningkatan terus-menerus untuk kerja. Kemudian pengambilan risiko supaya sukses, kami harus memiliki lingkungan kami yang inovatif. Perusahaan Kellogg ada keuntungan dan pertumbuhan, orangnya seperti apa, kepuasan konsumen dan mutu, integritas dan etika, tanggung jawab sosial. Kan untuk mencapai strategis analisis choice tadi. Nah, ini menjadi tujuan. Tujuan itu adalah corporate objektif dan strategi. Dari corporate objektif dan strategi, tujuan perusahaan dan strateginya, terus nanti jadi establish accountability, implement plan, dan monitoring, implement, dan provide feedback. Jadi membuat rencana yang terukur ya dan terimplementasi dan terukur dan ada sistem monitoringnya. Jadi ini jadi misi, visi, value. Terus kalau ini rumah sakit nih, instansi pemerintah modelnya rakit kayak gini. Mulai visi kan mimpinya tadi dijabarin ke visi, terus jadi visi misi membuat strategi apakah nanti menggunakan balance scorecard itu atau gunakan analisa yang mana,
apakah SWOT atau ketemu nanti balance scorecard, kemudian menjadi strategi. Dari strategi pasti ada punya KPI, Key Performance Index atau faktor kunci. Nah, faktor kunci ini nanti disamakan dengan tujuan, nyambung nggak faktor kunci dengan tujuan yang dibuat. Kemudian dari tujuan jadi sasaran, dari sasaran nanti ada aktivitas organisasi, mulai dari kebijaksanaan, program, kegiatan. Nah, visi itu apa sih? Cara pandang jauh ke depan, kemana instansinya dibawa agar dapat eksis antisipatif, informatif, inovasif ya. Kemudian misi adalah pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui penerapan strategi yang telah dipilih. Strateginya, penjelasan pemikiran secara konseptual, analitik, realistis, rasional, dan komprehensif tentang berbagai langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Faktor kunci ini berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan misi secara efektif dan efisien, dimulai dengan melakukan identifikasi indikator atau ukurannya. Terus tujuannya, penyebaran dari pernyataan misi atau suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Jadi jangka waktunya 1 sampai dengan 5 tahun. Sasaran, penjabaran dari tujuan yaitu gambaran hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Aktivitas organisasi, nanti penjelasan tentang proses kegiatan, pencapaian sasaran dan tujuan yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi misi instansi pemerintah. Terus nanti ketemu kebijaksanaan program kegiatan, kebijaksanaan program kegiatan. Nah, ini tahap perencanaan strategik ya, tapi memang lebih, kalau di instansi pemerintah memang lebih runut seperti ini. Kadang saking runutnya kurang aplikatif. Nah, syarat atau kaidah perumusan visi misi. Jadi kalau mau bikin visi misi itu harus mampu menarik komitmen dan menggerakkan orang, kemudian mampu menciptakan makna bagi kehidupan anggota organisasi, mampu menciptakan standar keunggulan, mampu menjembatani keadaan sekarang dan masa depan, mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategi dalam organisasi, dan mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi. Jadi dari ini memiliki orientasi terhadap masa depan, mencerminkan apa yang ingin dicapai organisasi, dan memberikan arah dan fokus strategi yang jelas. Jadi kalau visi misinya tidak mengandung ini ya masih salah gitu ya. Jadi visi dan misi kriteria. Jadi strategi plan elemennya, pernyataan visi, kriterianya harus deskriptif untuk masa depan, brief, inspiring, menginspirasi, challenging, kayak menantang, believable, berarti bisa dilaksanakan. Misi kriterianya apa sih yang mau dilakukan untuk dilakukan rumah sakit atau klinik untuk mencapai visinya, kemudian siapa yang memberikan layanan itu, terus bagaimana memberikan service-nya, dan bagaimana supaya bisa eksis. Nah, setidaknya mengandung seperti itu kriteria-kriterianya. Nah, ini untuk instrumen perumusan visi misi. Jadi, instrumen alat bantu yang dikemukakan dalam bagian berikut ini hanya merupakan salah satu cara teknik mempermudah pembuatan pernyataan instrumen visi. Yang utama tetap Anda sebagai pelaku organisasi perusahaan. Jadi, fungsi instrumen adalah memberikan kadar objektivitasnya. Kemudian pembuatan pernyataan visi misi dapat dilakukan dengan beberapa pilihan, yaitu dilakukan oleh satu orang, dilakukan dengan pendekatan tim,
dilakukan dengan bantuan pihak luar, dilakukan dengan pendekatan top-down sehingga apa yang ditulis pimpinan atau CEO menjadi dogma, atau dilakukan oleh pimpinan atau CEO, kemudian dimintakan komentar kepada bawahan. Jadi polanya banyak ya, mau pakai caranya siapa. Kemudian visi misi dapat dirumuskan secara bertingkat, mulai dari individu, kelompok, organisasi, atau secara bersama-sama melalui proses brainstorming. Jadi ketemu bareng, kemudian dicurah pendapat seperti apa, nah terus diambil kesimpulan. Itu juga bisa. Dan pertama memiliki kelemahan dilihat dari waktu yang dibutuhkan. Kalau dari individu ngumpulin kelompok kan rata-rata pada nggak mikir ya, kalau banyak orang, semakin banyak yang nggak mikir, artinya yang mikir hanya beberapa aja. Nah, instrumen yang digunakan terdiri dari 3 macam. Jadi ada asesmen nilai strategis untuk mencari nilai values organisasi, ada klarifikasi misi organisasi untuk menentukan misi, terus ada pertanyaan pengembangan visi untuk membuat visi yang terpisah dari misi. Ini asesmen nilainya. Asesmen nilai strategis ya. Jadi ada nilai etika, kualitas, keamanan, lingkungan, inovasi, citra pada organisasi, citra pada komunitas, kesenangan, daya tangkap terhadap pelanggan, SDM, profitabilitas, aliansi strategis. Kemudian keragaman produk, keragaman pasar atau pelanggan, struktur organisasi, dan konsentrasi geografis. Jadi apakah dia lokal, regional, nasional, setengah dunia, atau global. Nah ini nanti ditulis mulai yang tidak penting, terus kalau SP itu sangat penting, terus dilingkari. Dari asesmen nilai strategisnya berarti masuk di mana, begitu ya. Nah, klasifikasi misi organisasi. Nanti ada pertanyaan nih, apakah bisnis yang kita masuki, bisnis apa yang dapat dimasuki, bisnis apa yang harus kita masuki lagi, bisnis apakah yang tidak dapat kita masuki. Jadi harus ada klarifikasi dulu. Terus mengapa kita menjalankan bisnis ini? Apakah tujuan dasarnya? Apakah yang unik atau khusus perihal organisasi kita? Terus apakah seharusnya menjadi pelanggan, klien, atau pengguna utama kita? Apakah seharusnya yang menjadi pangsa pasar utama kita ini dan yang akan datang? Apakah seharusnya menjadi produk jasa utama kita kini dan pada saat mendatang? Terus apakah seharusnya menjadi saluran tempat penjualan atau distribusi utama kita kini dan pada saat mendatang? Apakah perbedaan bisnis kita pada saat ini dibandingkan 3-5 tahun lalu? Apakah yang kiranya akan berbeda perihal bisnis kita 3-5 tahun mendatang? Berarti ada mikir flashback yang 3 tahun yang lalu, terus mikir ke depan nih 5 tahunnya seperti apa. Apakah yang kiranya akan berbeda perihal bisnis kita sampai 5 tahun mendatang. Atau seharusnya apakah yang menjadi kepentingan ekonomi utama kita dan bagaimana cara mengukurnya. Terus apakah masalah nilai dan prioritas, filosofi yang penting atau yang seharusnya penting bagi masa depan organisasi kita. Terus apakah secara khusus kita pertimbangkan dalam kaitannya dengan stakeholder berikut ini sesuai dengan kondisi organisasi. Jadi pemilik pemegang sahamnya siapa, dewan direksinya, organisasi induknya, badan legislatornya, karyawannya siapa, pelanggan klien penggunanya siapa, mitra aliansi strategis, bagaimana masyarakat umum. Ini perlu dilakukan jawaban dan pengkajian. Kemudian pertanyaan pengembangan visi. Apakah yang saya pandang sebagai kunci bagi masa depan organisasi? Terus kontribusi unik apa yang dapat kita berikan di masa depan? Terus apakah yang akan membangkitkan gairah saya dengan menjadi bagian organisasi ini di masa depan? Nilai apa yang perlu ditekankan? Terus apakah seharusnya menjadi core kompetensi organisasi kita?
bagaimana seharusnya posisi kita pada hal seperti pelanggan, pasar, profitabilitas, pertumbuhan, teknologi, kualitas karyawan, dan sebagainya. Apakah yang Anda lihat sebagai kesempatan besar organisasi kita untuk tumbuh? Nah, ini pernyataan perkembangan visi ya. Nah, tugas untuk SL ini 13. Biasanya satu kelompok ada berapa? 13 orang, Bu. Itu jadi satu kelompok gitu? Enggak, maksudnya kalau bikin presentasi satu kelompok ada 3 atau satu kelompok ada bisa Bu, satu kelompok 4 atau ada yang 5 atau ada yang 3 gitu. Ya. Berarti dibagi sekitar 3. Ada 4 ya? Jadi kelas B4 ada 4 gitu? Iya, bisa Bu. Jadi 4 terus 5 ya. Nah, 5. Jadi ada 3 kelompok. Ada 3 kelompok. 4, 4, 5 ya, oke. Ya udah, kita bikin 3 kelompok aja. Itu yang biasa, kelompok biasa ada. Untuk tugas-tugas yang lain. Maksudnya, Bu? Kan tugas bukan cuma dari saya nih. Ada dari dosen yang lain. Itu kan biasa ada kelompok, dibagi 3 kelompok. Kelompoknya itu aja, atau berdasarkan presensi atau apa, udah punya kelompok langganan gitu? Punya Bu, biasanya tuh ini sih sesuai sama urutan absen. Oke, ya. Berarti dibagi 3 aja ya. Ada 3 tugas, berarti satu kelas. Karena ini kelas B sama kelas A, berarti nanti ada 6 kelompok ya. Ada 6 kelompok, misal 24 bagi 6 kan 4 lah rata-rata. Tugasnya bikin itu tadi latar belakang bisnis. Jadi tugas kakak tingkat yang lalu bagus-bagus tuh, mulai bikin rencana bisnisnya, misal nih bikin klinik olahraga, bikin klinik sport dan wellness gitu. Nah, mulai bikin sport and wellness, kajiannya seperti apa, kemudian bahan yang dibutuhkan, duitnya butuh berapa, kurangnya berapa. Nah, itu nanti kan untuk terus keuntungannya berapa. Nah, ini yang buat proposal untuk investor. Terus ditambah karena ini 2 topik, kan sekalian nih logo, kemudian visi misi perusahaannya, rencana strategisnya. Ini bisa jadi satu tugas, maksudnya bisa jadi satu ini ya, latar belakang bisnis yang akan dibuat, kan di dalamnya juga menyangkut visi misi. Nah, ini 2, jadi satu kelompok kan punya 2 tugas ya, bikin latar belakang bisnis yang akan dibuat, kemudian bikin logonya dari, kan mau bikin apa nih, misal bikin yang olahraga, tapi ada kajian bikin logonya seperti apa, visi misinya seperti apa gitu, kemudian rencana strategisnya bagaimana menggunakan indikator yang ada di PPT tadi. Nanti saya bagikan ke Sipen ya untuk PPT-nya. Nah, bisa dikerjakan 2 minggu untuk presentasi kelompoknya, atau nanti sebelum dipresentasikan kita kadang susah di waktunya, pokoknya 2 minggu dikumpul dulu di Google Drive gitu ya, terus nanti kita tentukan waktu presentasinya kapan. Nah, terus ada yang beberapa patokan untuk bikin logo. Nah, ini hal-hal yang harus diperhatikan sebelum membuat logo perusahaan. Jadi bagi Anda yang berencana membuat logo perusahaan,
perusahaan, mampu gambarkan identitas perusahaannya seperti apa, pilih warna dan font yang sesuai, pilih jenis logonya, desainnya harus menarik, harus simple, desain aplikatif, harus tetap menarik meski tak berwarna, harus diperhatikan sebelum memilih nama brand pada bisnis. Jadi memilih nama yang tidak pernah digunakan, karena butuh hak paten juga, merancang nama singkat, sangat mudah didengar dan juga diucapkan. Nama brand harus memiliki makna yang positif, nama yang bisa menjadi cerminan produk, terus usahakan menghindari singkatan, dan menggunakan angka untuk nama brand. Pilih desain logo yang memiliki karakter, tidak menggunakan nama brand yang sama dengan produk lain, dan jangan terlalu panjang. Ini beberapa dasar untuk membuat logo. Jadi nyambung ya, pada saat membuat latar belakang bisnis yang dibuat, kan kita misal mau bikin klinik nih. Nah, klinik itu kan butuh adanya logo, nama kliniknya, ada logonya, misi, kemudian rancangan strategis. Nah, itu kan bisa jadi harus sama nih yang dibuat logo, visi misi dengan latar belakang bisnis yang mau dibuat. Apakah mau bikin klinik sport, apakah mau bikin klinik lansia, apakah mau bikin klinik anak, seperti itu bisa didiskusikan dengan teman-teman. Ya, saya kira demikian. Ada pertanyaan? Bu, untuk kayaknya itu kita buat PPT aja ya, Bu? Proposal Berarti Word juga. Iya. Gimana? Berarti proposalnya Word, terus yang dipresentasikan itu kita buat ke PPT gitu, Bu? Proposal boleh. Jadi misal ini tadi aku share Word kan kebaca juga ya. Oh berarti mau dari yang proposal. Nah, kalau mau ditampilkan, mau ditambah PPT ya silahkan. Tapi kalau hanya maunya juga boleh. Kalau logo, visi, misi kan di PPT kan bisa. Tapi kalau proposal yang mau dibuat ya memang dalam bentuk proposal biar tahu, misal investasi, contoh seperti itu, proposal yang baik dan sebagainya di Google banyak tuh. Kita klik kata kunci untuk membuat latar belakang bisnis yang mau dibuat gitu, banyak susunan-susunan yang bagus di sana. Nah, kita bisa ngambil dari sana juga boleh. Tapi prinsipnya kan tadi ya ada dasarnya, terus tuh di pasarnya yang seperti itu, terus nanti barang yang dibutuhkan apa aja, biayanya berapa. Mungkin ada kakak tingkat yang kemarin udah bikin, bisa lihat kurang lebih seperti apa. Tapi untuk yang ini kan ditambahi, harus nyambung sama logonya, visi misi, rencana strategis kliniknya selama 5 tahun. Jadi itu untuk buat rambu-rambu. Kalau dalam 2 tahun, 3 tahun rugi ya tutup aja. Tapi kalau berkembang berarti harus dikembangkan lagi. Mau ditambahin bisnis apa lagi atau nambah investasi alat apa lagi. Begitu ya. Nah, ini penting karena ya nanti kita begitu lulus, banyak kok teman-teman fisioterapi yang berhasil mendirikan klinik mandiri dan memang lebih besar pendapatannya daripada saya, pegawai negeri, fisioterapi di sebuah rumah sakit. Nah, kayak gitu kan gajinya flat ya bulan. Karena targetnya tetap prosperity ya. Kita membuka peluang bisnis. Ada pertanyaan lagi? Ibu mau bertanya. Nanti kita
menyelesaikan skill lab dulu baru praktikum atau bagaimana Bu? Soalnya hari Sabtu besok itu Ibu ada jadwal lagi di kelas kami untuk skill lab. Skill lab-nya. Kita skill lab-nya sih tetap. Kalau praktikumnya makanya kan 2 minggu kan. Tugasnya kan dikerjakannya 2 minggu. Iya, Ibu. Jadi ini dicicil dikerjain dulu, terus skill lab yang akan datang skill lab lagi gitu ya. Terus nanti ada penugasan, berarti kan sebenarnya ada penugasan lagi kayak gitu. Apakah butuh presentasi atau enggak, kita lihat psikonya. Kalau ada waktu ya kita presentasi, kalau enggak ya udah ngumpulin itu aja. Tapi kalau yang latar belakang bisnis penting deh itu presentasi supaya ada gambaran. Pada saat nanti teman-teman lulus, mungkin patungan beberapa orang buka bisnis, bisa buka bisnis gitu ya. Cukup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.